Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Ini adalah pertemuan terakhir ya, perkuliahan terakhir untuk mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 1 ya. Eh, Pertama saya mau bicara bahwa eh, dalam mata kuliah ini saya coba memahami kondisi mahasiswa ya kan beragam ya. Ada yang mampu dan ada yang tidak gitu. Ada yang berusaha untuk mampu ya, ada juga yang berusaha untuk tidak mampu gitu ya. Jadi macam-macam dan itu sulit untuk mengidentifikasinya gitu ya. Mungkin itu salah saya juga. Ya. Terus eh, dalam perkuliahan juga saya coba terbuka ya, maksudnya terbuka itu tidak terbuka itu ya saya berharap mahasiswa juga bisa menyampaikan isi hatinya mengenai mata kuliah ini ya. Jadi dengan mahasiswa bisa mengungkapkan isi hatinya itu berarti dia punya keterlibatan gitu dalam perkuliahan ini. Terus dalam pelaksanaannya juga saya berusaha fleksibel ya. Dalam artian mahasiswa bisa memilih ya, dalam posisi bisa memilih mau ikut Zoom bisa hanya lihat eh, rekamannya saja juga saya anggap mengikuti kuliah. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi ya. Eh, Kelas ini banyak sekali ya, 40 orang dan saya cukup kesulitan memastikan siapa yang punya kinerjanya baik dan mana yang tidak gitu ya. Mungkin itu juga salah satu kekurangan saya di sini ya. Tidak bisa mengidentifikasi akhirnya mana mahasiswa yang punya kinerja baik dan mana yang tidak dan eh, kondisi seperti ini juga ya banyak penyebabnya ya faktornya ada faktor dari saya juga ada faktor dari mahasiswa ada faktor dari lingkungan kita ya lingkungan sekitar kita jadi sulit untuk menilai saya juga tidak berusaha ya namanya orang ya saya berusaha tidak menilai misalnya siapa ya Fajrul atau siapa gitu yang saya sampaikan aja namanya ya Fajrul Josia Pasca terus siapa lagi Teruki juga ya, itu kan kinerjanya terus terang saya nggak tahu gitu kayak gimana. Tugas yang terakhir pun tidak ada submitnya gitu ya. Itu terus terang saya tersinggung. Gitu. Mau marah tapi ya susah juga gitu ya. Mau marah saya harus maintain situasi kelas juga ya. Mau marah juga susah ya. Mau menuntut juga susah ya. Kadang eh, posisinya sangat sulit. Mungkin juga karena kondisi online ini ya. Jadi semoga ya kita berharap semoga bisa membaik kondisinya. Terus saya sih punya pandangan ya, pengen belajarnya tuh yang kayak orang-orang yang modern gitu. Ya nggak perlu pakai otot gitu loh, pakai stres gitu. Saya juga sampai stres ya. Dalam artian ini gimana ini? Gitu. Ada mahasiswa yang aktif ya, saya senang banget ya bisa memanfaatkan kondisi seperti ini, tapi memanfaatkan kondisi ini untuk punya kinerja yang baik gitu ya. Itu saya senang sekali. Terima kasih banyak. Senang banget kalau ada yang punya perhatian lebih ya. Ada ruang di hati mahasiswa ya untuk mata kuliah ini. Itu tujuannya gitu. Bukan hasil terjemahannya kayak gimana sih bukan. Itu urusan nanti. Jadi yang mungkin itu juga salah satu hasil kerja saya ya. Berarti saya belum bisa membawa kelas ini ke proses pembelajaran yang modern. Gitu. Saya pikir pembelajaran kita masih tradisional sekali ya. Masih belum masih muncul oknum yang apa namanya tidak bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik.
Dari udah berapa sebulan ini kayaknya ya saya ngomong hal yang sama ya suasananya ya, mohon maaf. Mungkin ya saya juga apa ya, selama ini saya berusaha memenuhi kebutuhan mahasiswa, berusaha memahami ya kebutuhan mahasiswa kayak gimana sih gitu ya. Eh, Kerjanya, oh mungkin kalau kerja di bawah tekanan yang terlalu ini jadi apa namanya, jadi stres ya. Selama ini saya sering dengar mahasiswa stres, yang saya banyak tugas gitu ya. Jadi saya berusaha ya kasih tugas tapi longgar gitu. Tapi ya itu juga jadi bumerang buat saya sendiri ternyata. Jadi saya juga banyak belajar ya dari mahasiswa, gimana caranya supaya nanti ke depan semester depan itu kita nggak tahu bakal online atau offline ya. Jadi pembelajaran yang sangat eh, baik sekali buat saya ya. Mungkin selama ini saya juga setelah saya pikir lagi mungkin memang benar saya nggak tegas gitu ya. Eh, iya nggak apa-apa. Terima kasih pesannya, Salsa. Eh, jadi ini saya banyak belajar juga dari kelas ini. Terima kasih banyak. Terus kemarin itu hasil pekerjaannya juga terima kasih saya sudah lihat sebagian, ada yang sudah diperbaiki, tapi ya itu tadi ada yang sama sekali belum submit gitu. Itu maksudnya apa gitu ya. Saya juga kayak ada 3 orang, Josia Pasca, Fajrul juga jarang masuk, apa namanya, terus Teruki juga akhir-akhir ini aja masuk ya. Apakah karena mendekati UAS? Ya, oh nilai gue gimana nih gitu. Jadi saya susah buat maintain supaya berbaik sangka tuh susah banget gitu. Tolong bantu saya supaya bisa berbaik sangka lagi. Saya butuh apa namanya apa ya? Saya juga nggak tahu mesti gimana ya. Maksudnya apakah ada yang bisa kasih penjelasan? Teruki sama Josia sama Fajrul, Fajrul nggak ada. Ya. Josia Pasca mungkin, Josia Pasca atau Teruki mungkin bisa ngobrol. Oke. Iya, saya. Iya, silakan bisa menjelaskan kondisinya kenapa kok belum submit tugas ya. Masih dua apa ya? Karena udah kosong ya. Kan saya sebelumnya udah bilang apa saya akan ngumpulin jadi sekaligus. Nah semalam saya udah dua tuh tugas satu sama tugas dua saya kerjain. Ini saya sudah kerjain tugas ketiga sama empat. Tiganya agak nyangkut saya gitu. Terus tugas empatnya kan harus cari grup ada saya juga. Saya tuh mau kerja sendiri atau nyari teman gitu, agak malu gitu mau silakan baru nyari teman gitu ya. Ya udah kerjain sendiri aja. Untuk tugas ketiganya emang ada sulit ngerjainnya apa kan itu dalam bentuk video ya saya. Ya. Jadi bener kalau saya pasti dalam minggu ini tinggal 2 lagi tuh saya akan kirim gitu. Soalnya dari kemarin-kemarin emang lagi keluarga ada masalah dan sibuk dengan itu gitu setengah tahun ini gitu. Karena itu saya jadi 2 lagi maksudnya nunggu bentar lagi minggu ini saya bakal kerjain itu tinggal 2 lagi. Yang ke tugas pertama sama kedua udah saya kirim semalam. Tinggal 2 lagi. Makasih Teruki ya. Jadi kalau misalnya ada pembicaraan seperti itu lebih sering gitu ya, saya juga nggak bisa ingat terus gitu ya. Itu saya senang sekali. Saya juga senang bisa akhirnya saya bisa berbaik sangka gitu loh, nggak menduga-duga lagi, berasumsi gitu kan. Saya nggak kenal Teruki, saya nggak kenal Josia Pasca, saya nggak kenal Fajrul gitu. Jadi saya takut gitu sama diri saya sendiri, sama pikiran saya sendiri. Saya terus terang nggak suka dengan kondisi itu gitu ya. Ya. Josia Pasca bagaimana? Apa sudah bisa? Iya sensei. Ya, Sebetulnya tugas 34 itu saya ada salah sangka sensei karena kan itu tugas kelompok ya sensei. Jadi saya kira itu dikumpulkannya
satu kelompok aja. Saya udah ngerjain sih, saya emang belum ngumpulin aja. Terus karena kondisi saya juga bulan lalu saya lagi nggak di Jakarta, saya lagi nggak di Indonesia, agak karena ada kegiatan juga berbagai kegiatan, terus pindah time zone agak bikin pusing juga sih saya. Jadi saya maaf banget saya kalau ada kesalahan begini. Itu aja sih saya. Ya, terima kasih. Ya, ya bisa juga ya. Intinya ya gimana ya? Saya juga kalau ada pernah juga keluar kota gitu. Kemarin-kemarin kan kalian juga lihat sendiri ya. Saya juga bisa ya memenuhi tanggung jawab saya gitu. Entah itu time zone-nya beda, entah gimana, itu kan resikonya ya, resiko Josia Pasca ya. Sama sih sebenarnya, Teruki juga sama ya. Fajrul juga, Fajrul kenapa tuh? Saya jadi seuzon aja bawaannya, aduh pusing saya. Kan dosa ya seuzon, saya nggak mau dosa gitu loh masalahnya. Capek. Gak tahu tuh Sensei Fajrul katanya ntar lagi mau masuk atau gimana, atau diribet gitu. Tadi bosan saya WA. Ya, Fajrul mau udah jago lah. Ya. Ikut ini. Kan saya jadi mikir gitu ya. Capek mikir kayak gitu, terus terang aja. Apa namanya? Nggak mau mikir gitu ya. Susah banget gitu buat maintain pikiran saya supaya normal gitu ya. Nggak ada pikiran jelek gitu. Mas, serius susah banget. Saya berusaha nggak menilai ya. Kalau saya udah menilai itu maksudnya apa Fajrul? Itu saya tadi kan saya udah bilang saya tersinggung gitu ya. Tapi ya walaupun tersinggung juga ya saya masih begini, masih bisa ngobrol, masih bisa gimana gitu ya, masih bisa ya diajak ngobrol. Saya masih bisa berkomunikasi, nggak apa namanya nggak termakan sama diri saya sendiri gitu. Jadi fokusnya itu kemana? Jadi mungkin ini juga pelajaran buat saya ya. Berarti untuk kedepannya nggak bisa mungkin nggak bisa yang seperti yang sekarang gitu ya. Jadi harus lebih ketat lagi. Memang mungkin saya berharap sih ada inisiatif ya dari mahasiswa. Tapi bukan berarti semua nggak gitu ya. Ada mahasiswa, banyak juga mahasiswa yang punya inisiatif tinggi dan itu saya senang banget sih ya. Apa namanya itu mahasiswa yang punya inisiatif tinggi itu menolong saya dalam artian menolong kalian juga yang mungkin kinerjanya belum bagus gitu. Menolong, kenapa bisa saya bilang begitu? Karena saya masih punya apa ya titik balik gitu ya. Ketika melihat mahasiswa yang punya inisiatif tinggi, itu saya punya titik balik. Oh iya, kembali lagi ke hari yang normal gitu ya. Jangan menilai dulu gitu ya. Terus terang susah banget ya. Semester ini nggak tahu saya mungkin udah 2 tahun, iya mungkin udah pernah cerita juga sih. Ya capek juga. Selama ini mungkin saya menahan kali ya dan masih bisa sih sampai pertengahan sampai UTS itu masih sabar ya, masih bisa nggak ngomong kayak gini gitu loh. Itu apa yang saya pikirin, apa yang saya rasain. Kalau dari mahasiswa sendiri gimana? Silakan bisa cerita bebas kok. Di sini kalaupun saya marah itu kalaupun itu juga nggak akan berpengaruh ke nilai, nggak akan berpengaruh ke kinerja saya sebagai fasilitator ya. Silakan bisa ngobrol apa adanya. Saya lebih suka terbuka ya, nggak ini apa pura-pura gitu loh. Cuman apa namanya sih? Aduh, saya juga takut tuh kan. Mikir jelek lagi. Silakan, ada yang mau ngobrol? Saya sedikit sih. Ya, Gary, silakan Gary. Ya, gimana ya? Bingung ya, sama saya juga kadang nyikapinnya ya. Silakan saya ya. Saya bisa berkembang sih. Kita kalau nggak dipaksa buat
Jadi nggak dipaksa gitu, saya nggak bakal ini, nggak bakal kerjain. Saya masih dipaksa dulu, masih dipaksa. Kadang dipaksa teman buat kerja, ya kerjain. Terus juga apa? Kadang ya apa? Kadang saya lupa. Saya masih ini gitu, saya masih banyak kesalahan. Ya, sama-sama Jerry ya. Saya juga merasa ada rasa bersalah juga ya di dalam diri saya. Sip. Ada lagi? Saya mohon maaf. Sama, saya juga mohon maaf. Makasih Jerry ya, udah bisa ngobrol ke saya. Itu sesuatu yang berharga sekali buat saya ya. Mahasiswa bisa ngobrol ke saya itu apapun ya isinya, itu saya sangat menghargai sekali. Saya senang banget bisa dapet suara kalian ya, dengerin gitu ya. Nggak saya doang yang ngobrol gitu. Silakan yang lain. Dari saya Sensei. Dari siapa nih? Oh iya Sally, terima kasih Sally, silakan. Sensei, kalau menurut saya di selama satu semester ini belajar sama Sensei juga sih Sensei. Kenapa? Yang paling saya dengar nggak Sensei? Putus tadi. Saya mau pindah tempat. Oke. Halo Sensei. Iya, oke. Kalau dari saya selama satu semester ini belajar sama Sensei, cara belajarnya juga cara Sensei ngajarnya juga udah nyaman juga sih buat saya Sensei untuk ngikutin pelajaran ini juga. Terus apalagi yang kemarin translate video itu Sensei, video YouTube itu emang effortnya lebih gede, harus dengerin videonya, tapi kayak kosakatanya itu lebih relate sama kayak kehidupan itu Sensei, kayak letak-letak bangunan di kampus jadi ngerti gitu. Terus kalau yang kayak kumpulin tugas yang tadi saya kumpulin, saya juga agak kesel juga dengarnya, sampai agak banyak ya tugasnya yang kumpulin. Menurut saya sih kadang itu kan, kalau menurut saya waktunya itu yang saya kasih udah cukup panjang banget sih buat kita Sensei. Terus kan kalau saran dari saya Sensei itu kan waktunya udah cukup panjang. Terus kalau udah lewat dari deadline, ini aja Sensei di-cut aja sih kalau menurut saya. Jadi nggak bebanin ke Sensei juga. Betul ya, iya mungkin terlalu saya membebani diri saya sendiri kali ya. Yes. Oke. Sally, ada lagi Sally, silakan. Udah Sensei. Udah ya, makasih banyak Sally ya. Sip ya. Silakan yang lain, nggak mesti bagus-bagus. Yang Sally saya seneng dengernya ya. Alhamdulillah kalau begitu. Cuman saya pikir juga nggak semua persepsinya pasti beda-beda. Silakan bisa ngobrol apa adanya. Apa yang kalian rasakan selama ini bisa disampaikan supaya saya juga belajar. Seperti tadi Gary lebih memilih kalau ada instruksi yang lebih tegas gitu ya buat Gary ya mungkin ya. Oke, terima kasih banyak dari Sally juga mungkin memperhatikan prosedurnya ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu juga nanti saya pikirkan. Silakan yang lain. Saya Teteh. Ya, silakan Salsa. Menurut saya sih materi saya udah oke banget ya, jadi buat saya pasti gampang dimengerti gitu. Walaupun saya sendiri juga mungkin kurang interaksi dengan Sensei, karena kadang suka bingung juga apa yang mau ditanyain gitu Sensei. Nah, paling suka itu saya materi yang translate video yang dari YouTube itu Sensei, saya suka banget. Mungkin nanti selain video vlog gitu, mungkin bisa belajar gimana cara translate anime atau variety show gitu Sensei.
Gitu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Salsa masukannya ya. Ya, terima kasih. Ya, saya juga kadang ya berusaha kayak Salsa misalnya ya, Salsa itu saya sering ngobrol juga sama Salsa di kegiatan lain ya. Salsa lagi sakit juga, terus tapi bisa apa namanya konsisten gitu sama tugas-tugas itu, walaupun ya memang apa jarang interaksinya ya, tapi Salsa bisa menunjukkan itu dan itu sudah cukup buat saya gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kita break azan dulu sebentar aja ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, terima kasih Salsa. Ya, silakan yang lain bisa ngobrol lagi ya. Jadi Tapi kalau bukan tentang kelasnya sensei juga boleh. Maksudnya tentang kelas online. boleh silakan. Jujur saya habis pada masa ini kan kelas online semua. Sejak ikut kelas online, materi yang saya dapat di kuliah tuh kurang gitu. Maksudnya gak masuk dengan menyerap, gak bisa menyerap dengan baik gitu. Karena mungkin karena saya juga orangnya kayaknya mungkin orang kayak kuno gitu. Apa ya, dulu tuh suasana di kelas langsung itu kan bisa menyerap tidak hanya pandangan sama pendengar saja, kayak ada segi lainnya gitu yang bisa menyerap langsung gitu suasananya, terus mungkin apa ya, pasti kalau di kelas beneran langsung kan bisa lihat yang bukan emosi sih, maksudnya kayak emosi orang dengan secara benar itu juga salah satu jadi informasi bagi saya kali ya. Tapi sejak kelas menjadi online, saya susah untuk mengikuti kelas gitu jujur. Itu sih saya mah. Terima kasih Teruki. Teruki ada Sundanya juga ya. Itu saja saya mah gitu ya. Saya terima kasih. Yang lain silakan ada lagi. Sama satu semester ini sensei gitu. Iya, silakan Fajrul. Kalau menurut saya gimana ya? Sebelumnya kelas saya itu kelas 57 gitu sensei. Udah pernah ngambil yang namanya Honyaku gitu sensei. Gimana ya menurut saya? Perkiraan saya. Jadi apa yang saya bayangkan dengan situasi sekarang itu kayaknya kok beda gitu ya sensei. Maksudnya kayaknya mungkin saya mikir kayaknya bakal lebih teoritis gitu sensei kalau belajar Honyaku gitu. Bahkan kayak kalau misalkan begini artinya begini, ini begini kan gitu. Cuma kalau misalkan dengan Hari Sensei itu bedanya kalau mungkin saya kalau di pelajaran Honyaku sebelumnya itu jadi kayak senseinya ini ngasih teorinya kayak begini, ini tugasnya kumpulin kan gitu. Kalau misalkan dengan Hari Sensei itu kan Hari Sensei bukannya nggak ada teori atau apa, jadi kalau sensei itu kayak lebih ini teksnya nih silakan dikerjakan. Nah sama sensei itu nanti kalau sama sensei itu penggunaan katanya yang sensei perhatikan kalau sensei kan pernah kan saya kan bikin apa koibito itu saya bilangnya hubungan khusus. Nah kan kata sensei itu kan bisa mengandung salah paham dari pemilihan kata seperti itu. Mungkin kalau menurut saya belajar Honyaku ini mungkin sebenarnya bukan bakal teoritis atau apa, mungkin sebenarnya kayak lebih menyesuaikan situasi apa sih kalau misalkan pakai bahasa kerennya linki ohen gitu ya sensei, fleksibel gitu pelajarannya. Dan juga gimana ya, sebenarnya saya semangat sensei ngikut belajar, cuman karena online ini mohon maaf entah jadi banyak banget bolosnya gitu. Saya sadar sensei kalau saya sering bolos di pelajaran sensei gitu, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sangat dalam sensei karena saya sering bolos. Dan juga sebelumnya saya juga gak ngumpulin tugas banyak juga, mungkin ada 2 atau 3 yang belum saya kumpulkan. Untuk sebelumnya saya mohon maaf, saya bukannya apa sih kayak ada apa sih firman gitu ke sensei, cuma karena memang saya aja nggak bisa komitmen sama senseinya, mohon maaf sebelumnya. Betul ya, udah bisa nyampein ya apa namanya
pemikirannya terhadap perkuliahan, terus terhadap cara kerja saya ya. Terima kasih banyak, saya sangat menghargai sekali ya. Sama-sama, saya juga mohon maaf ya. Terus itu tugasnya gimana? Kumpulin lah, saya juga bingung. Saya kumpulin. Coba itu kalau di Google Sensei, kalau di Google Classroom Sensei, saya yang nggak ngumpulin 2 apa 3 Sensei? Cek sendiri lah, maksud saya. 3. Banyak dah. Ya, banyak. Aduh, saya lihatin satu-satu yang mana belum diisi, nanti saya isi semua deh. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi minta maafnya, oke, saya ya terima kasih ya, saya juga sama-sama. Nah, selain itu ya dipenuhi kewajibannya maksud saya. Gitu. Makasih. Siap Sensei, kayaknya ada 3 yang kosong ya. Aduh, ngecek dulu deh. Ya. Terima kasih banyak ya, udah ngobrol apa adanya, senang banget ya. Jelek buruk itu semua buat saya tuh ya pembelajaran ya, mungkin sama kalian juga sama. Silakan yang lain mungkin mau ngobrol. Bebas kok, nggak perlu takut nanti ini mau UAS nih, jangan kasih komentar yang negatif dulu, ntar ini nilainya enggak, insya Allah enggak. Insya Allah saya bisa komitmen sama perkataan saya. Ini buat kepentingan mata kuliah ini ya, karena kalau misalnya nggak ada perkembangan, saya nggak belajar dari mahasiswa, itu sulit. Kayak misalnya sekarang saya jadi tahu, oh ternyata mahasiswa itu ada beberapa ya, orang tadi yang sampaikan ya, suka yang nerjemahin video itu ya, Angnai ya, Daigaku Angnai. Oh ternyata suka yang begitu ya, ternyata punya ketertarikan ke situ, jadi paham saya. Ya itu tadi, waktu yang sebelumnya juga saya pernah ngobrol ya, saya kasih fasilitas ya, tapi fasilitas itu bisa digunakan dengan baik atau tidak, nah itu bukan saya yang menilai ya. Gitu. Silakan ada lagi. Terus tadi apa ya, seperti yang tadi Fajrul sampaikan ya, di mata kuliah ini mungkin kalau Indonesia Go Nihongo Indonesia Go Nihongo Nihongyaku atau sebaliknya ya, Nihongo yang kalian dapat di semester 4 dan 3 dan 4 ya kalau nggak salah ya. Ya. Iya. Oke, makasih Gofur. Iya, jadi di situ memang dasarnya di situ ya. Jadi diberi dasar mengenai penerjemahan seperti apa dasarnya ya, teorinya seperti apa, terus berdasarkan teori itu kalian berlatih. Nah, di Hongyaku Tsuyaku 1 dan 2 ini itu kalau teori lagi ya repot gitu. Jadi saya pengen sebagai pengajar ya, terus saya juga punya pengalaman menerjemahkan baik dokumen ataupun interpreter ya. Saya pengen ngasih pengalaman gitu, pengalaman menerjemahkan yang real seperti apa. Terus saya juga pengen kalian tuh merasakan resiko-resiko yang akan dihadapi ya dari hasil pekerjaan kalian gitu ya. Jadi lebih akan ya seperti yang sudah kalian alami ya, lebih banyak dan itu kadang nggak ada yang saya nggak bisa ngasih jawaban yang benar tuh seperti apa, kadang sulit juga karena persepsi orang suka beda, terus paling saya bisa sampaikan itu resikonya tuh besar atau kecil gitu ya, kayak gitu. Persepsi orang, interpretasi orang itu sulit untuk dikontrol ya, jadi saya juga nggak menilai dari sisi seperti itunya, tapi kita menelaah lagi resikonya sejauh mana ya. Jadi sama-sama berpikir ya. Terus tadi juga saya baru sadar ketika dikasih tahu sama Sally ya, ternyata saya memikul beban yang seharusnya mungkin saya tidak harus pikul ya, jadi keberatan, makanya mungkin saya stres kali ya. Makasih Sally ya udah menyadarkan. Itu juga mungkin bisa dipertimbangkan untuk selanjutnya. Ya. Itulah namanya juga, ini pengajar juga sama. Pengajar itu sejatinya ya pembelajar. Ya, sama aja posisi kita tuh sama sebenarnya. Nah, kadang ya
karena sejarah pendidikan kita, kondisi kita tuh nggak seperti di luar negeri atau gimana, masih berkembang ya, masih berkembang. Mungkin nanti arahnya ke sana gitu. Nah, masih ada kondisi kita tuh nggak bisa merdeka belajar itu ya. Masih harus, mungkin banyak yang seperti Gary ya, senangnya dikasih instruksi gini gini gini, deadline-nya segini gitu ya. Mungkin itu produk dari, jadi bukan salah kalian, kadang ya saya pikir juga begitu. Kondisi pendidikan kita tuh menempatkan kita di posisi yang seperti itu. Saya juga termasuk produk pendidikan zaman dulu ya. Kita sekarang saya pikir lagi, apakah udah modern? Saya kalau lihat kuliah-kuliah ya, itu kayaknya belum. Mendekati pun kayaknya masih gimana ya, saya khawatir gitu ya. Makanya saya ngambil langkah ya, mungkin itu juga yang memberatkan langkah saya itu ya, membuat saya jadi banyak bebannya gitu ya. Maksudnya kayak yang saya bilang, deadline-nya tuh kayaknya molor gitu ya, bisa ditarik, bisa di ada fleksibilitas tersendiri gitu ya. Tapi saya berharap dari situ mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan memutuskan ya hal-hal seperti itu dari dalam dirinya sendiri. Karena itu yang kurang sekarang saya pikir ya. Kan kita pasti beda-beda. Karena kita nggak punya kemampuan untuk memutuskan. Gitu ya. Itu yang memutuskan untuk saya pakai prosedurnya seperti ini gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dari dulu kita ya selalu di apa ya? Di udah dikasih jalan gitu ya. Makanya saya memutuskan untuk seperti ya yang sudah kalian jalani. Dan saya harus menghadapi ketika ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti apa namanya, ritme alirannya ya. Itu resiko saya juga sih sebenarnya. Saya juga harusnya apa namanya, menyadari sepenuhnya ya. Ada lagi yang mau ngobrol, silakan. Sorry, ini pembicaraannya berat ya. Tapi ya, mungkin dengan tukar pikiran gini, saya bisa dapat referensi juga dari mahasiswa. Karena kalau nggak dari mahasiswa, saya belajar dari siapa? Kalau kelas itu ya kalian, gurunya. Jadi kita tuh ya saling mengajari ya sebenarnya. Kalian juga ya guru saya ya. Pengajar yang saya belajar dari mahasiswa. Mahasiswa ngambil sesuatu dari kegiatan ini, dari fasilitas ini, ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Oke, baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih juga udah punya keberanian ya menyampaikan hal-hal yang mungkin sulit disampaikan ya. Saya hargai sekali, terima kasih banyak. Itu juga jadi pembelajaran buat saya. Setelah ini akan saya jelaskan mengenai UAS. Ya, UAS-nya itu, ini sekali lagi berupa proposal ya. Saya masih konsisten dengan cara kerja saya. Berupa proposal, jadi saya mengajukan penerjemahan video lagi. Kita lihat dulu videonya ya. Ini saya ingatkan lagi, ini adalah sebuah proposal. Saya bukan mengumumkan atau menyatakan, bukan ya. Mohon dipahami. Jangan panik dulu kalau panik. Ya, saya perlihatkan dulu sebentar. Salah. Sebentar. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Sudah. Apa yang kalian bayangkan dengan melihat ini? Gak ada bayangan ya? Kayaknya bakal ngapain gitu? Bisa nggak kasih tahu saya prediksi kalian? Pembukaan sidang.
Speech. Yes, Speech speech. ya. Aduh. Terima kasih. Kita dengerin dulu ya. Jadi ini ceritanya salah satu sambutan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Takushoku waktu kakak kelas kalian wisuda akhir tahun kemarin ya. Kita lihat dulu. 皆さんこんにちは。本日ここに卒業式を迎えた皆さん、ご卒業おめでとうございます。私はダルマ・プルサダ大学と提携校の関係にあります日本の拓殖大学の学長鈴木昭一と申します。本来であれば直接皆さんお一人お一人にお祝いの言葉を述べて差し上げたいところですが、長引く新型コロナウイルス感染症の流行のためにそれができないので大変残念ではありますけれども、映像を通してお祝いを申し上げます。インドネシアと拓殖大学の関わりが古く、1961年から多くのインドネシア研修生、留学生の日本語教育の受け入れを私たちは行ってまいりました。特にダルマ・プルサダ大学とは1997年に学術交流協定を締結して以来、両大学共催の日本語弁論大会の開催や本学国際学部主催、短期研修の派遣、交換留学の実施、そしてものづくり教育支援のための教員派遣など定期的な往来を通じて活発な交流を続けています。さて、このようなコロナ禍にあって無事に皆さんが卒業式を迎えることができたのは、ダルマ・プルサダ大学のキャンパスでの学びを通して大きく成長した皆さんの努力の賜物でありますが、ご両親、保護者、先生方の温かい眼差しに見守られ、本日を迎えることができたことを忘れてはなりません。皆さんを支えてくださった方々に対する感謝の気持ちを卒業した後も忘れずに、これからもそれぞれの道で頑張ってほしいと思います。皆さんの今後のご活躍を期待して、拓殖大学からのお祝いのメッセージといたします。スラマット・アタス・クルルサニャ。Oke. Ya. Gimana? Gimana? Pertanyaan yang susah ya, gimana? Agak susah menurut saya, Sensei. Agak susah ya. Jadi begini. Informasinya kelihatan. Kebanyakan. Iya. Ada satu lagi. Tenang. Nggak tenang juga ya kalian. Tapi ya ini ada ini ya. Tapi ini proposal ya, ingat ya. Bentar. Oke. Sudah terlihat? Sudah ya. Banyak terlihat 皆さんこんにちは。私は山岡育英会常務理事の内田正則と申します。本日は理事長の山岡武人に代わりご挨拶をさせていただきます。まずは本日晴れて卒業式を迎えられる皆さん、誠におめでとうございます。山岡育英会はヤンマーの創業者である山岡孫吉により、世界の平和と繁栄、並びに文化の向上に寄与する人材の育成を目的に設立されました。1950年より日本国内で奨学金事業をスタート。2013年からは海外交流支援としてインドネシアで奨学金事業を始め、インドネシアと日本の国交樹立60周年の記念すべき年である2018年よりご縁をいただき、ダルマ・プルサダ大学の皆さんにも奨学金をお渡しさせていただいております。卒業生の皆さんは学生生活の最後の年を新型コロナウイルス感染症のパンデミックという未曾有の危機の中で厳しい制約を受けながら過ごされました。
インドネシア、日本、そして世界中がパンデミック下の新しい日常を経験することになり、そのような中でこれからどう生きていくべきか、皆さんも様々な思いを巡らしたことでしょう。卒業される皆さんはこれからの新たな世界を作る世代です。インドネシア、さらには世界の未来を担っています。ヤンマーの創業者、山岡孫吉は、美しき世界は感謝の心からという言葉を残しております。周囲の人々の協力、援助に感謝しつつ、将来の目標を持ち、自分を磨き、世界を舞台にチャレンジしていってください。近い将来、皆さんの中からインドネシアにおける経済、文化の向上に寄与し、さらにインドネシアと日本の架け橋になる人材が生まれてくることを信じております。本日はご卒業誠におめでとうございました。Dibanding yang sama pertama, mana yang lebih susah kayaknya? Hai Sensei, kalau menurut saya yang pertama lebih mudah, bahasanya kayak lebih lebih mudah diterima daripada yang kedua. Membumi ya. Saya kebalikan ya Sensei, saya yang nomor 2 malah lebih gampang. Nah loh, yang bulan tuh. Yang lain gimana, silakan. Yang kedua audionya lebih jelas kan saya? Lebih jelas ya. Iya, yang kedua lebih jelas. Ya, yang kedua lebih jelas. Tapi yang kedua lebih Iya, itu. Ya, Bahasanya lebih ribet. Bahasa lebih. Tapi jelas, kalau yang satu kurang jelas sebenarnya. Tapi lebih mudah tuh kata. Ya, sip. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi ini sebuah proposal ya. Jadi saya sudah siapkan 2 video itu dan saya berharap mahasiswa bisa menerjemahkan secara langsung. Tenang dulu ya. Menerjemahkan secara langsung. Jadi ini dikerjakannya nanti hasil akhirnya ya. Ini berupa mandiri, tugas mandiri. Jadi nanti outputnya tuh masing-masing dari mahasiswa, satu output, satu mahasiswa, satu output. Hanya saja proses pengerjaannya bisa berkelompok. Satu kelompok 3 atau 4 orang, ini kan ada 40 orang ya. 3-4 orang, maksimal 4 ya. Terus kalau misalnya saya berharap jangan sampai ada yang tidak ada kelompoknya. Ya. Pertama itu. Ini sekali lagi ini sebuah proposal ya. Terus nanti mahasiswa bisa mulai pekerjaannya dari hari ini ya, dari sekarang. Silakan bisa menentukan kelompok kerjanya ya. Nanti bisa memanfaatkan WhatsApp group ya untuk ini kelompok 1 ini anggotanya, kelompok 2 ini anggotanya gitu ya. Nah, terus setelah itu mahasiswa berdasarkan kelompoknya bisa mulai bekerja menerjemahkan. Jadi bisa berkelompok menerjemahkan. Nah, nanti outputnya pertama itu berupa, tapi ini baru proposal dulu ya, belum saya putuskan gitu. Saya pengen dengar dari pendapat dari kalian dulu. Pertama, mahasiswa misalnya ya merekam. Jadi gini, waktu menerjemahkan ini tadi kan dia ngomong terus gitu ya. Nah, pada saat menerjemahkan itu bisa di-pause dulu. Gitu. Seperti itu ya. Nah, saya berharap pertama bisa mendengarkan proses penerjemahan interpreter ya. Mahasiswa tahap awal. Jadi belum istilahnya belum kerja bareng, belum kerja kelompok gitu ya. Baru baru kerja mempelajari videonya secara mandiri dulu.
Terus berdasarkan hasil pembelajaran itu menginterpretasikan langsung. Tapi bukan berarti tanpa teks, apa maksudnya, nggak boleh pakai teks gitu, boleh. Apa namanya, bisa seperti itu. Misalnya saya nggak bisa spontan, saya nggak apa-apa, pakai teks dulu nggak apa-apa. Nah nanti hasilnya, outputnya itu berupa bisa video, bisa rekaman suara. Itu yang pertama, output yang pertama ya. Jadi saya bisa melihat ketika mahasiswa belajar sendiri, terus ada outputnya ya berupa video atau rekaman audio. Itu yang pertama. Terus setelah itu mahasiswa bekerja berkelompok, terus mengerjakan penerjemahannya lagi, meninjau ulang lagi hasil kerjanya waktu kerja sendiri. Terus bekerja bertiga, menentukan terjemahan yang lebih pas. Nah, baru setelah itu melakukan interpreter lagi. Bisa, nah outputnya bisa berupa video, bisa juga berupa audio. Gitu. Jadi nanti di dalam Google Classroom-nya itu ada 2 file yang disubmit, yaitu file penerjemahan awal yang hasil kerja belajar sendiri, terus file yang kedua adalah hasil pembelajaran secara berkelompok. Begitu. Itu proposal saya untuk ujian akhir semester. Nah, sekarang saya pengen dengar pendapat kalian, bagaimana menurut kalian mengenai itu, dan kalau ada ide lain juga silakan. Tapi saya berharap materinya tuh bisa pakai video yang ini ya, 2 ini gitu. Tapi cara pengerjaannya mungkin nanti bisa. Saya pengen dengar dari kalian juga. Silakan. Sensei mau nanya tadi soal outputnya, itu kan berupa audio atau video, itu maksudnya benar-benar proses dari awal kita ngelakuin gitu, misalkan kita play audionya, terus kita langsung terjemahin atau bikin catatannya, itu termasuk, atau pas kita udah selesai baru kita record hasilnya itu? Pas udah selesai. Jadi kita pelajari dulu ya, kalian pelajari dulu sendiri. Terus setelah, misalnya dari hasil pembelajaran sendiri itu menghasilkan teksnya, misalnya, teks terjemahannya. Nah, berdasarkan itu kalian melakukan proses recording, entah recording suara doang atau pakai video juga gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Sensei. Oke, silakan yang lain, pasti saya pikir punya kekhawatiran masing-masing ya, silakan bisa disampaikan. Sensei, silakan Rifki, silakan. Tadi outputnya audio ya? Bisa audio, bisa video, tergantung mahasiswa, dan itu tidak mempengaruhi nilai. Asal saya bisa dengar dengan baik, ya itu sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih. Itu aja sih, saya tadi takutnya saya dengar mungkin. Oke, terima kasih Rifki ya. Ada lagi yang lain mungkin? Nah, terus videonya juga, ini kan ada 2, bukan berarti dikerjakan dua-duanya ya. Silakan nanti kalian pilih 1 ya. Nah, nanti setelah setelah kerja sendiri, terus kalian diusahakan bisa ada saat mengerjakan video yang sama ya di grup juga gitu. Jadi bisa satu suara gitu ya. Jadi nanti cara kerjanya mungkin menentukan grup dulu ya. Terus setelah itu menentukan video mana yang akan dikerjakan, baru kerja sendiri-sendiri dulu, mengeluarkan output, terus kumpul lagi, kerja bareng, mengeluarkan output lagi gitu. Silakan yang punya pemikiran gitu, silakan disampaikan. Kalau bebannya sendiri gimana? Masih bisa kalian handle atau gimana tuh? Silakan. Jadi mahasiswa itu beragam, saya paham ya. Bukan berarti misalnya tadi Mary bilang saya bisa, bukan berarti semuanya bisa kan ya.
Jadi, nah ini ada pertanyaan lagi sebentar dari Putri Pratiwi Putri, terima kasih. Saya masih bingung Sensei, jadi isi audionya itu hasil translasi. Jadi gini, kita nyalain nih rekaman videonya, terus kita pause, terus kita ngomong. Nah, proses itu tuh direkam, entah pakai dalam bentuk video, entah pakai audio. Kalau misalnya mau pakai video, bisa pakai aplikasi perekam layar komputer gitu kan bisa direkam ya, atau layar HP juga kan bisa direkam ya. Nah, sambil merekam videonya itu, kalian pause, terus ngomong gitu ya. Di pause lagi, ngomong lagi, dinyalain lagi, pause lagi, ngomong lagi gitu. Seling-seling, betul, iya. Jadi bukan berarti apa ya, jadi kayak interpreter beneran gitu. Ya, oke, bisa paham kali ya Pratiwi Putri. Oke, sip. Ada lagi yang punya pertanyaan atau punya dari Rizal. Jadi kita ngerjain normal pakai video tadi direcord, terus hasil didiskusikan bersama direcord. Satu hasil record video audio berarti. Nah, saya nggak ngerti bahasanya, bentar saya juga dua deng. Ya. Jadi ya, outputnya ada dua ya. Satu output yang dikerjakan sendiri, satu lagi output yang dikerjakan setelah belajar kelompok. Tapi bukan berarti satu kelompok, satu output, bukan. Tetap satu kelompok misalnya 3 orang, berarti outputnya masing-masing ada 3 gitu. Jadi mahasiswa sendiri-sendiri merekamnya gitu ya. Nanti kalau ada mahasiswa yang punya kesulitan dengan dengan instrumen atau dengan hardware ya, misalnya nggak bisa merekam apa, nah kalian bisa minta tolong sama teman-temannya, bisa minta kerjasama. Ada lagi silakan. Rizal udah oke ya, udah terkonfirmasi ya. Oke. Silakan, ada lagi. Oke ya, baik. Kalau tidak ada, nah itu tadi proposalnya. Terus tadi kita sudah ngobrol tentang isinya ya, bertukar barangkali ada sesi tanya jawab mengenai isinya. Nah, sekarang saya mengajukan proposal ini. Apakah kalian bisa mengerjakan tugas ini untuk UAS atau gimana? Apakah bisa ikhlas? Insya Allah bisa. Oke. Sip, Diusahakan Sensei. Diusahakan ya. Insya Allah Sensei. Jadi gini ya. Terus saya kasih tahu lagi satu bahwa saya di sini bukan cuma jadi dosen yang pengajar yang nyari-nyari mahasiswa yang mana nih yang jelek nih terjemahannya nih gitu ya. Bukan. Saya pengen kalian punya pengalaman berusaha gitu loh. Ngerjain ini ya. Susah sih, kadang persepsinya masing-masing, penerimaannya beda-beda pasti. Ada yang mikir, gampang, coroy gitu ya, gampang ya, talk show gitu ya. Ada juga yang, aduh gimana nih gue, aduh pusing lah nih, hari Sensei ada-ada aja gitu misalnya ya. Itu saya menyadari sepenuhnya ya, bahwa akan ada seperti itu. Tapi dengan pengerjaan ini, pertama saya juga bukan mau nyari apa ya. Saya pengen di kuliah ini tuh mahasiswa dapat pengalaman. Silakan bekerja ya dengan apa istilahnya, bekerja dengan tanpa ada rasa kekhawatiran. Tapi saya pengen kalau nggak ada rasa khawatir juga kan bingung. Maksudnya khawatir nilainya nanti gimana tuh maksudnya nggak perlu khawatir. Tapi mengkhawatirkan hasil terjemahannya bisa oke nggak gitu loh. Seperti itu tujuannya ya. Jadi silakan bisa bekerja dengan tanpa ada
rasa khawatir sama penilaiannya ya. Saya juga nggak pengen ngasih nilai yang aneh-aneh ya. Tapi konsekuensinya, bukan konsekuensi ya, tapi saya pengen dibalasnya tuh pakai, saya kasih kemudahan nih. Maksudnya lulus lah istilahnya. Kalau dikerjain ya. Kalau nggak dikerjain sama sekali repot. Saya berusaha kasih kemudahan, tapi harus ada apa namanya? Apa ya namanya? Konsekuensi ya namanya. Apa sih? Iya ada, saya kurangi nih minus, di saya minus. Nah, dari kalian ada plusnya gitu loh. Silakan Salma, bisa tanya silakan. Maaf Sensei, Ya. saya ingin bertanya, itu berarti yang disubmit itu 2 atau 3 dokumen Sensei? Kan yang pertama ada audio yang terjemahin sendiri, terus yang terakhir itu hasil dari hasil kerja kelompok itu kan Sensei, output audionya itu. Ini 2 atau 3? Apakah perlu pas pengerjaan terjemahan kelompok itu ada terjemahan teksnya juga? Nah, itu juga iya sih, saya berharap ada sih. Boleh nggak ditanya? Jadi ada 3 Sensei. Jadi gini, awalnya saya cuma minta audio doang sama video. Jadi ada 2 ya, ada 2 file yang disubmit berarti. Tapi ini kan kalian toh nanti bikin naskah ya, berarti ya. Nah, naskahnya juga itu deh ikut disubmit juga ya. Jadi ada naskah dan audio video, entah audio atau video ya, yang proses awal, sama naskah dan audio atau video yang tahap setelah kerja kelompok gitu. Jadi ada 4 ya filenya ya. Gimana tuh kira-kira? Repot ya? Kalau 4 itu berarti 2 output audio atau video, 2 terjemahan secara tertulis gitu. Betul. Oke, makasih Sensei. Jadi ada naskah sama terjemahannya di file Word gitu ya. Ada lagi silakan. Ada yang udah tahu belum? Saya belum lihat jadwal UAS kita ya. Nah, terlepas dari jadwal UAS, kalau misalnya UAS kita jatuh di minggu pertama, saya tidak keberatan membuka GCR-nya sampai minggu kedua. Silakan, kalian punya waktu banyak ya sampai minggu kedua UAS. Hanya saja, kalau UAS-nya di minggu pertama, saya perlu kerjasama dari mahasiswa untuk menunjukkan ke portal bahwa kita telah melakukan UAS. Begitu ya. Oke. Di jadwal sih minggu pertama sih. Nah, berarti kita harus bekerja sama nih. Supaya yang di portal tuh tahu kita di minggu pertama udah UAS gitu. Paham nggak? Jadi absen di minggu pertama atau gimana Sensei? Iya, di portal. Kerjasama kita. Ngibulin. Oke, jadi kayak pas UTS lalu ya, aku udah ngepost. Betul. Iya. Kata-katanya nggak boleh yang jelek ya. Nggak boleh pakai ngibulin portal tuh nggak boleh. Maksudnya kita kerjasama supaya di portal itu kita terlihat sudah UAS gitu ya, dengan absen gitu ya. Terus kan harus nyampein itu tuh, nulisin apa namanya, link ya. Silakan pakai link yang sementara dulu, hasil pekerjaan sementara gitu. Terus ada pertanyaan dari Sally, Sensei, emang kalau ujian absennya 2 ya? Soalnya pas UTS saya absen sekali, bolong 1. UTS 1 kok 2 ya? Enggak, 1 doang. Di portal itu. Kenapa ya? Kok bolong? Ini mata kuliah saya atau bukan, Sally? Iya, Sensei. Mata kuliah saya. Absennya isi 1, terus satunya jadi bolong. Kayaknya pas ujiannya yang bolong deh. Sorry. Oh gitu ya. Nanti saya cek deh. Kenapa ya bisa gitu ya?
Harusnya sih otomatis. Oke. Ya nanti saya cek lagi, saya lihat. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti saya akan tuangkan hasil pembicaraan kita ini di GCR khusus untuk pelaksanaan UAS. Nanti kalau misalnya kalian bingung lagi, nah kalian bisa lihat video rekaman ini lagi. Video rekaman jangan-jangan. Ada. Ya, jadi seperti itu. Nanti saya tuangkan hasil pembicaraan kita di Google Classroom ya. Tulisannya nanti judulnya pelaksanaan UAS ya. Nanti silakan dipelajari lagi. Saya masukkan juga rekaman kuliah hari ini ya. Terus kalau ada yang bingung ya silakan bisa tanya di grup. Terus untuk jadwalnya kan UASnya di minggu pertama. Nah, saya perlu kerjasama mahasiswa untuk memperlihatkan kepada portal bahwa kita sudah melaksanakan UAS di minggu pertama. Mahasiswa bisa bekerja sama dengan mengisi absen di portal ya di pas UAS. Nah, ngisinya kan perlu ngasih kayak link gitu ya. Nah, itu linknya kalian bisa menggunakan link dari hasil pekerjaan sementara dulu, nggak apa-apa. Baik, mengenai prosedur UAS, apakah ada pertanyaan atau komentar lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada ya, itu saja hari ini ya. Jadi saya ucapkan lagi terima kasih ya. Terus saya juga mohon maaf banyak yang masih kurang ya. Silakan nanti setelah UAS mahasiswa bisa mengisi angket ya, silakan bisa mengisi apa adanya, jangan takut ya. Dari situ saya belajar juga. Kalian juga guru saya, pengajar saya ya. Jadi kita sama-sama belajar. Terima kasih Sensei. Ya, Sufi silakan. Jadi bisa meriksa videonya, terus ada pertanyaan terlintas tanya oleh Sensei. Pertanyaan apa tuh? Tentang kata-katanya misalnya? Tentang itu, ya prosedur gimana? Maksudnya ada muncul setelah melihat videonya Sensei. Tentang prosedur itu. Putus-putus Sofi. Setelah melihat videonya ada pertanyaan gitu ya? Pertanyaannya apa tuh misalnya? Mungkin maksud Sufi ini Sensei kan nanti video perkuliahan ini sama prosedurnya dimasukin di GCR lagi. Iya. Mungkin maksud Sufi kalau setelah lihat itu masih ada pertanyaan, mungkin tanya di Sensei atau tanya di grup aja biar semua tahu gitu. Kalau nggak keberatan. Siapa tahu ada mahasiswa yang punya pertanyaan yang sama. Jadi bisa terjawab juga gitu. Oke. Ya. Silakan kalau ada yang masih bingung nggak apa-apa tanya aja. Oke, sip. Ya, terima kasih ya. Ada lagi silakan, sudah? Baik, kalau sudah tidak ada ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti setelah UAS kalian bisa setelah melihat nilai ya, kalian bisa mengisi angket ya. Angket itu kami gunakan, kalau saya sebagai sekretaris prodi itu menggunakan angket itu untuk melihat kinerja rekan-rekan saya, melihat kinerja saya juga ya. Jadi sangat berarti sekali ya. Silakan tuliskan apa adanya, jangan sampai ditulis titik doang gitu ya. Mantap gitu doang ya, jangan. Apa gitu ya. Jadi kalau bisa ya, kalau ada ruang di hati kalian ya silakan bisa disampaikan ya. Jadi kita tuh ya bukan aplikasi Gojek ya, bisa kasih nilai 1 terus dosennya disuspend gitu ya. Ada kalau kayak gitu seru juga sih. Tapi kita tuh ya institusi pendidikan ya. Kita membesarkan orang, kita mendidik orang. Nanti kalau ada rekan saya, rekan kami ya yang kinerjanya kurang bagus, itu nanti akan ditindaklanjuti ya, misalnya nanti kalaupun misalnya saya
jelek nih itunya angketnya, terus dipanggil lah saya sama Ari Sensei gitu, diajak ngobrol kenapa nih Pak gitu ya. Gitu. Ya, jadi itu sangat-sangat berharga sekali. Itu saja yang mau saya sampaikan sebelum saya tutup. Ada lagi yang dari kalian misalnya? Ada misalnya apa gitu? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih. Nanti semester depan ada Hongyaku Tsuyaku 2 ya, silakan kalau yang masih berminat bisa bergabung lagi. Semoga udah offline ya, bisa lebih seru nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Sensei.